Nah, kalau mereka ternyata sesuai Al-Quran dan Sunnah, maka insya Allah mereka wali-wali Allah, orang-orang saleh. Tapi berita sampai kepada kita, apakah bisa kita buktikan keotentikannya? Bahwasanya wali dulu begini-begini. Adapun cerita yang sampai kepada kita, contohnya Sunan Kalijaga. Mau jadi wali bagaimana caranya? Bertapa pinggir kali tidak sholat. Ya tidak. Dalam film kan begitu. Siapa yang dulu? Artisnya siapa? Kan dalam film saya nonton, saya masih kecil dulu. Sunan Kalijaga bagaimana jadi wali? Dia pergi ke pinggir kali, kemudian dia bertapa kan? Bertapa sampai badannya penuh dengan lumut. Dia tidak sholat, tidak makan. Kemudian dia tiba-tiba jadi apa? Wali. Kalau begitu cara jadi wali, itu wali setan. Kalau begitu caranya, tidak sholat, ya. Itu wali setan kalau sebetulnya. Sing gawa Islam ning Jawa iku wali songo. Sebenarnya itu mesti keliru, orang kok mungkin keliru, mesti keliru. Tapi maksudnya sing gawa Islam nganti rame iku dimulai wali songo. Tapi nak sing gawa secara mutlak pasti ndak lah. Wong Sunan Ampel bin Ibrahim Asmara Kondi bin Jumadil Kubro itu sudah ada di Indonesia kok. Kan gak mungkin yang pertama jadi wali Sunan Ampel wong duwe abah Ibrahim Asmara Kondi ya duwe abah jenenge Jumadil Kubro. Dan Sunan Ampel dhewe ngajine teng Pasai teng Aceh. Tapi gampangane ngomong pertama sing gawa Islam ning Jawa iku wali songo. Manane gawa Islam sing dadi gedhe tahmilane wali songo. Tapi nak min haitsu mutlak tentu ndak wali songo karena sudah menyembah di Jawa. Sing masyhur ning Tara ya Sunan Ampel bin Ibrahim Asmara Kondi bin Jumat. Jadi lah ya misalnya orang ngomong ngono iku awailu makhsusah, napa awailu makhsusah. Cuma gedene kan memang era siapa? Wali songo. Paham ya dong gitu. Awas narak. Sini-sini wong. Kowe nak goblok sing isin ra kowe tok, gurune ya isin enak. Memang sama ora kena. Mereka kowe nak goblok iso di alasan salah metode penjelasan. Oh. Jadi supaya kalau menjelaskan itu enggak jelas sehingga kita jadi goblok. Lah terus kan ngomong piye? Sakjane wis jelas, tapi tekem goblok. Kiai itu dididik untuk orang goblok-goblok wong kan. Ya wis akhirnya. Nah, mau kula ngambil ilmu Sayyidina Ali. Soale tak nggo ilmu sinten. Jadi ketika Sayyidina Ali ricuh dengan Muawiyah, dengan ini itu, dengan Khawarij, ada orang mengkomplain, ya Ali ketika kita dipimpin Abu Bakar Umar itu baik-baik saja, kenapa ketika engkau pemimpin negara kah? Jawab Sayyidina Ali, pas beliau mimpin rakyatnya apa-apa kayak aku, pas aku mimpin uangnya itu kayak kue. Jadi kalau saya ditanya kenapa kamu alim Gus? Ya karena tadi kenapa zaman Mbah Mun kok orang dua alim, karena muridnya kayak saya. Pas saya jadi kiai. Jadi aku siap-siap ngeles itu kayak politikus loh. Ngomong A maknanya B, ngomong B maknanya latihan jadi politikus. Jadi nanti tapi buat tenang kalau biasa mawon. Ya jadi jelas ya. Nah terus yang pertama turun di Medina menurut sebagian ulama itu wailul lil mutaffifin, karena orang Medina itu paling buruk dalam hal perdagangan. Mereka terkenal tukang curang zaman itu tentu. Ya zaman itu. Sehingga pertama Rasulullah mendidik orang Medina adalah sesuai ajarannya Allah itu wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum awazanuhum yukhsirun. Jadi zaman itu awal al-Islam ya tentu ini gak bawaan Islam, bawaan watak orang Madinah. Saya ulang lagi, ini gak bawaan Islam, bawaan watak orang Madinah. Itu Nabi itu kagetnya bukan main ketika melihat orang Madinah nak kulaan sak kilo, itu jaluknya sak kilo anget. Tapi nak wong tuku dikurangi. Tapi jenenge apa? Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Kalau dia posisi kula minta 1 kilo itu penuh. Yastawfun itu wafa itu penuh. Tapi wa idza kaluhum aw wazanuhum yuksirun, kok nak ngedol dikurangi. Nah karena orang Madinah itu punya watak seperti itu, pertama Quran turun di Madinah itu wailul lil mutaffifin, karena Rasulullah nggak ingin tradisi itu berlanjut setelah dibina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka awal suratin nazalat bil Madinah adalah wailul lil mutaffifin. Mutaffif itu siapa? Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsir. Nah terus ayat itu oleh beberapa mufassir termasuk Habib Salim As-Satiri, termasuk ya tentu Said Alawi guru-gurunya, ya tentu termasuk Mbah Mun. Ayat itu sebagai pelajaran bagi kita, orang kalau berteman itu harus fair. Harus fair gini,
Saya sendiri sebagai kiai kalau dolan yang santri awan-awan rawani, mergo wae istirahat. Karena saya bayangkan diri saya, nak didolani wong pas istirahat juga gak suka. Jangan kamu jadi kiai, nak didolani awan-awan gak suka karena jam istirahat. Kue dolani wong saya naik dewe di jam istirahat, itu gak fair, apa? Gak fair. Jadi kemana kalau kamu tentang hak kamu minta penuh, tapi di haknya orang lain kamu yuksirun. Saya ulang lagi, kiasnya seperti itu. Kita tidak boleh dengan apa? Hak kita minta penuh, ketika orang lain dikurang. Misalnya saya sebagai kiai ini sampean, saya harus mulang sampean. Karena saya mulang ramulang, kalau itu terkenal ngalim, mulang ramulang dicucuk. Saya tuh sering bilang ke istri saya, aku nak ramulang dosa deh. Karena aku terkenal wong alim. Terkenal wong alim itu mulang ramulang ya dicucuk. Lalu nak Allah takok, kowe dicucuk wong itu terus alasannya apa? Nah alasannya mulang kan imbang. Cucuk paling regane piro? Kowe nyucuk bau paling gajarane 5 lah. Mulang gajarane 100, cek sarpos cek berarti 95. Tapi nek aku mbok cucuk tok aku ra mulang. Kowe di poin 5. Pemenang wis ra mulang ngongkonan. Wah lah malah innalillahi. Ana kiai atau mulang ngongkonan. Wis malah hisabe bek. Atau mulang santri kon gawe foto ngongkon. Mboten iki mboten ngritik, ngandani. Ngritik koyo aktivis saya. No? Itu tidak boleh. Ini katanya Habib Salim Asadi tidak boleh. Kalau be anak kula ki ngoten, anak kandung kula. Kula nu niru ilmu bapak nanti ke pondok, bocah pas guyon niku balik. Kula riyen janggal badhe nimbali santri badhe wonten tamu. Pas teng pondok, kalian kula teng pondok, bocah dorame guyon. Bapak nu balik. Mboten sias, Pak. Oh, jujur santri lagi guyon. Sakit. Nah, aku mari ra sido. Tak takoki lha kene napa? Guyon ku angel lho, Pak. Seneng ku angel, wong ora di dhuwit. Jare-jare bapak. Bapak serane guyon. Wong ora di dhuwit wasal do telat kok iso guyon. Iku mewah yo, mewah. Guyon iku mewah. Lah aku mau ganggu barang mewah. Mbah Mun ki ngoten, nek santri di guyon niku seneng. Kula bolak-balik. Mbah Mun teng dalem mek kula santri guyon niku seneng. Kok iso seneng ya padahal gak dipopo. Karena guyon bagi orang miskin itu kemewahan. Oh mewah kan? Oh mewah. Seneng ku mewah. Wong tuane ra jelas, maksudnya ra diwarisan. Wesel telat. Golek ilmu ya ora tau entuk. Mau golek ora tau kecekel. Coba. Iso guyon. Oh mewah sekali. Itu seorang kiai yang bijak. Pasti nyeluk rasido. Mana kalau saya tak tiru. Kalau balik, badhe nyeluk anak kula. Ya tentu untuk hal yang nggak penting. Kalau penting ya harus. Misalnya wae sholat, wae ngaji ini tentu yang sama-sama nggak penting. Nimbalinya untuk hal yang tidak penting. Itu kearifannya bapak yang saya tiru. Karena ya tadi nggak fair kan? Ketika kita menuntut orang lain memenuhi hak kita ya staufun, tapi ketika dengan orang lain kita yusir. Itu kata Habib Salim Asyadiri, wahada mizanul adl. Ini mizanul adl. Dan itu tidak harus dalam konteks al-makil wal mauzun, tidak hanya konteks timbangan dan takaran, tapi perilaku sosial. Itu setuju saya. Wahada mizanul adl, wahada makinul adl. Tapi tidak yahtas bil makil wala bil mauzun, tapi dalam sistem sosial. Misalnya gini, saya ini sudah fair mulang sampean di depan umum, berarti saya milik publik. Dan saat ini keluarga saya ada ganggu saya. Kan tidak fair ketika saya dengan keluarga saya kamu ganggu. Fair apa enggak? Enggak kan? Karena ketika saya milik publik, keluarga saya juga enggak ganggu. Itu wahada mizanul adl. Ini apa? Fair. Loh aku roh sampean, misalnya aku roh Hamdani kok mesra mbek bojone ning dalan, aku ora ngarang ganggu. Gak ngarang salah mana. Karena momen mesra dalam kondisi fakir itu enggak gampang. Enggak gampang. Misalnya dia liburan di Jogja karena liburan terus mesra, roh cara aku haram ganggu, tidak gampang dalam kondisi darurat ekonomi